Oke, kali ini kita coba demo project terbaru ya. Jadi projectnya itu tentang laporan kegiatan harian atau LKH ya. Ini bisa disebut juga kinerja pegawai. Nah, oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini alurnya itu seperti ini. Kelas diagramnya. Nah, jadi di sini ada user ya. User bisa update biodata dan user bisa input kinerja dan user bisa absensi. Nah, itu untuk pegawainya ya. Selebihnya ini data master ya. Oke, untuk kita coba aja langsung ya. Kita ke admin dulu. Sebelum itu kita cek dulu ini passwordnya ya. Nah, di sini ada menu about apps. Ini untuk merubah terkait tentang aplikasinya ya. Itu nanti tampil di depan sini ya. Terkait LKH ini, terus icon di atas ini, terus yang di bawah ini ya, itu ada di about apps. Nah, jadi editnya di sini. Jadi mau nambah sosmednya tinggal ditambah di sini, nanti dia akan nambah sendiri di bawah sini. Oke, terus ini ada fitur penilaian kinerja, ada absensi, dia hanya bisa lihat dan ubah jika ada kesalahan error gitu. Terus bisa juga buat kalau ada yang kelupaan dan kita dispensasi lah ibaratnya. Ini hanya admin yang bisa. Terus validasi aktivitas, ini juga admin, dia bisa memvalidasi aktivitas yang diinput oleh pegawai. Nah, ini kalau saya contohkan itu aplikasi ini untuk dinas perkebunan ya, contoh. Nah, terus ada data master, kita siapin dulu bidang-bidangnya ya, bidang pekerjaan mereka. Jadi nanti si user kita cantolin bidangnya apa ya. Terus setelah bidang kerja kita isi juga uraian jenis kerjanya di setiap bidang. Nah, ini fungsinya untuk nanti inputan mereka ketika melakukan aktivitas. Jadi aktivitas mereka ditentukan ya. Nah, ditentukan dari sini. Syarat lah ibaratnya, syarat input aktivitas mereka sudah ditentukan. Karena bisa dijadikan indikator ya. Terus di sini ada master absen. Ini jenis absen bisa ditambahkan saja, misal ada jenis absen yang lain. Terus ini uraian jenis absennya, misalnya cuti apa, cuti sakit ya, izin apa, izin dinas luar atau apa, hadir ada hadir terlambat ya. Nah, untuk nambah kategorinya tinggal ditambah, misalnya cuti melahirkan kan belum ada tuh, tinggal ditambahkan. Oke, contohnya itu tadi, misalnya izin ada izin apa gitu, tinggal ditambahkan di sini ya. Nah, izin apa gitu ya. Lalu ke bawah itu ada sekilas ini tentang biodata. Nanti kita update biodatanya di profile sini ya. Nah, ini contoh yang sudah itu admin LKH itu sudah. Nah, ini ya, admin LKH sudah disesuaikan biodatanya. Terus ada informasi, ini terkait informasi yang ada di depan di home. Nah, ini informasi. Jadi yang di depan ini hanya dua informasi yang terbaru. Jadi ceknya tinggal klik aja.
Jadi setiap hari atau beberapa hari ada informasi, tinggal diuploadnya di sini. Bisa image, bisa PDF. Nah, ini contoh image ya. Tadi contoh PDF. Nah, dia ngebaca otomatis ya. Oke. Nah, sebelum aktivitas kita setting dulu ya data master dan lain-lainnya. Nah, di sini ada master sip, misalnya ada sip-sipan, tinggal dibuat aja. Sip pagi misalnya dari jam 8 ke jam 4, sip siang ini sore ya harusnya, sip sore, sore tinggal diedit aja, sore sampai jam 12 malam, sip malam jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Nah, ini contoh ya. Misal security bisa dipakai, kalau bukan security mungkin yang kerja pagi saja bisa dipakai pagi. Nah, sudah di isi master sip ini, baru kita setting sip. Nah, siapa saja yang sip pagi misalnya, tinggal kita tambah ya, sip pagi. Nah, sip pagi kan sudah ada tadi di bawah. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja orang-orangnya, misalnya user validator sip pagi. Nah, ini bisa Nando sip pagi juga. Nah, ini bisa banyak ya, jadi tinggal di setting, simpan gitu. Nanti bentuknya seperti ini. Sip pagi siapa aja langsung otomatis di sini. Oke, setelah itu di user. Nah, user ini bisa import ya, gampangnya. Bisa juga buat satu-satu. Nah, kalau import ini sudah saya sediain download template ya. Tinggal di download templatenya, terus diisi templatenya sesuai tabel, sesuai kolom yang sudah disediakan ya. Nah, bidang ID ini diambil dari bidang sini, ada kode bidang. Nah, kode bidang ini disesuaikan saja, misalnya mau menambahkan si Budi di bidang apa, di bidang seksi pupuk, berarti kasih kode 1 ya. Saya contohkan 1 Budi, username-nya misalnya nomor ya, nomor registrasi, nomor pegawai misalnya, atau NIK 15 ya, bla 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 gitu. Terus emailnya bisa default aja, budi@gmail.com. Nanti mereka bisa ubah sendiri. Terus password kita kasih default 123456789 ya. Kita save, terus kita import. Ini contoh 1. Kita save, kita import. Ini mesti record. Mana detiknya nih? Oh ya, mesti record ya. Oke, kita tes import. Kita ambil berkasnya tadi, ada di sini ya. Nah, si Budi ya, kita upload, kita kirim. Nah, masuk si Budi sebagai seksi pupuk ya. Nah, terus di sini ada peran admin, itu ambilnya dari peran ini. Jadi si peran, misalnya ada peran satu lagi misalnya, petugas web gitu ya. Tulis di sini petugas web. Izinnya apa aja? Dia cuman bisa ngedit about web, about app misalnya. Udah tandain ini, kasih aksi apa, dia lihat, pulihkan, hapus, lihat apa, buat, replika, perbarui ya. Tandain aja semua, scroll ke bawah. Ini kalau mau ditambahkan ya, pilih misalnya bisa ngelihat data absen ya, karena petugas web saja, artinya kita cuman kasih about app aja ya, menu about app yang di atas. Nah, ini terus scroll ke bawah, kita klik buat ya. Nah, sudah dibuat petugasnya.
Kita cek di sini sudah ada petugas web, izinnya 12 ya, sesuai dengan yang kita tandain tadi, 12 aksi di about app ya. Nah, kita tentuin user siapa yang bisa ngelola web ini, bisa ngelola menu ini. Tinggal kita pilih, misalnya si Nando ya, kita kasih peran adminnya petugas web, simpan, kita batal, kita kembali, nah dia sebagai petugas web, kita coba. Nah, di sini ada fitur peniruan ya, atau impersonate, langsung aja klik di sini. Oke. Atau logout dulu ya, logout. Tadi si Nando ya, Nando. Nah ini, di admin panel, loginnya beda ya, Nando. Oke, masuk. Nah, dia hanya satu menu, about app. Dia hanya bisa ngedit about app di sini. Begitupun yang menu lainnya ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, kita logout. Kita masuk lagi sebagai admin. Oke. Nah, saya rasa sudah, untuk menu yang di dalam sudah bisa digunakan ya. Jangan lupa kita hapus dulu yang petugas web Nando, karena dia bidang di luar ya, karyawan atau bawahan si validator ya. Nah, ini validator kita anggap kepala di perkebunan ya, ibaratnya ya, mungkin di bidang lapangan atau gimana, bisa juga di hadisnya nanti si validator ajudan atau sekretaris atau apa yang bagian ngecek kinerja ya. Nah, kita coba fungsi absensi dan aktivitas ya. Kita berarti masuk sebagai pegawai yang di bidang seksi pupuk lah misalnya ya, si Budi. Nah, kita coba login sebagai Budi, username-nya ini 15.01.211. Kita logout, kita ke home, keluar ya. Nah ya, ini dia, ketika buka web pertama kali itu munculnya di sini. Nah, kalau dia sebagai admin baru klik admin ya. Nah, kita sebagai Budi tadi Budi itu bukan admin, dia hanya pegawai biasa yang harus menginput absensi dan aktivitas kerja. Jadi kita masuk sebagai Budi. Nah, ini ya passwordnya kalau nggak salah 1-9 tadi, yang Excel tadi. Nah, kita lihat lepas, kita masuk, kita save saja. Nah, ini tampilan fitur awalnya ya. Ada fitur absensi, izin kerja jika ada izin ya, input aktivitas kerja, dan profile. Nah, sebelum 3 ini kita lengkapin dulu profile si Budi. Nah, kan belum ada ya, kita lengkapin Budi, laki-laki, tanggal lahir misalnya tahun 2000 misalnya, bulan Januari tanggal 6 misalnya ya. Nicknya misalnya ini salah 19 bentar, 16 ya, nicknya 16 digit ya. Terus alamat, misalnya alamat saya saja, nomor HP saya, NPWP bebas lah, isi sesuai NPWP. Ini hanya contoh ya, nomor kontrak contoh, nomor sertifikasi contoh. Ini jika ada, jika nggak ada isi strip aja. Simpan perubahan. Nah,
profil berhasil diperbarui. Nah, ini profil yang kita input tadi. Kalau di refresh dia tetap ya, karena dia ngambil dari database biodata. Oke, jika ada update tinggal di-update saja. Ini terkirim ke admin tadi yang di bagian fitur sekilas biodata. Terus ini jika ada perubahan username password ya, kita coba ubah passwordnya Budi Doremi. Password baru konfirmasi Budi Doremi. Simpan kembali. Oke. Profil update successfully. Kita logout. Ini harusnya Budi Doremi ya. Kita update saja passwordnya, kita logout. Kita coba sebagai Budi tadi, passwordnya Budi Doremi ya. Masuk, berhasil. Nah, berarti updatean tadi berhasil. Nah, itu untuk profil atau biodata. Sekarang kita coba fitur absensi. Nah, kita absen saja. Dia SIP-nya belum kita setting ya tadi ya. Oke, sorry, si Budi kan tadi baru dimasukin ya. Kita masuk ke admin panel. Kita masuk sebagai admin. Nah, setting SIP. Karena ini jam 1, kita berarti si Budi masuk ke SIP malam ya. SIP malam Budi, keterangan kosongin aja lah. Oke, data berhasil dibuat. Kita cek SIP malam Budi saja. Kita logout, kita masuk ke depan lagi, kita masuk sebagai Budi 15. Nah, kita coba fitur absen. Nah, Budi SIP-nya malam. Nah, ini bisa kita klik absen datang. Dia hadir. Hadirnya jam 1.21. Oke, bisa ini kalau sudah mau pulang dia sudah ready ya, atau kembali ketika klik absen lagi itu langsung otomatis ngebaca absen pulang ya. Kita kembali. Nah, izin kerja misalnya si Budi hadir tapi tadinya hadir ya, tapi dia mau pulang cepat misalnya. Nah, kasih pulang cepat, terus ya status ininya kosongin aja. Terus submit. Anda sudah berhasil absen hari ini. Itu contoh ya. Kita cek di admin, itu dari luar aja. Gini aja admin. Kita cek absensi si Budi tadi. Nah, ini dia jam malam, Budi pulang cepat, terubah ya. Dia jadinya pulang cepat. Nah, untuk lokasi datang itu otomatis dari sini. Nah, ketika si Budi tadi submit, lokasi longitude sama longitude-nya itu otomatis ke record ketika dia absen datang dan absen pulang ya. Ini tadi datangnya 121, pulangnya 122. Nah, itu ya, logikanya seperti itu. Dan ini hanya bisa dilihat ubah atau tambah ya, nggak ada validasi. Nanti yang validasi aktivitas. Oke, si Budi yang dianggap sudah mengisi absen lah, absen datang ya. Karena tadi uji coba izin kerja ya, harusnya absen datang saja. Sudah absen datang, si Budi lakukan aktivitas kerja tuh. Nah, dia tinggal input aktivitas kerja, scroll ke bawah. Nah, di sini ada riwayat ya, harusnya ada riwayat karena Budi belum ada mengirim apapun, dia jadi kosong. Nah, misalnya si Budi kerja hari ini ya, dia sudah absen tadi,
dia tinggal input aktivitas kerja, jam mulai kerjanya misal jam 1.24, aktivitasnya apa nih misalnya ya, sampai anggaplah sekarang sudah sampai jam 3.24 ya. Nah, aktivitas ini kenapa kosong? Karena belum disetting di mana tadi, di jenis kerja. Nah ini karena si Budi tadi seksi apa tadi Budi ya, sorry seksi pupuk di jenis kerja belum kita data nih, seksi pupuk apa kerjaannya ya. Kita buat seksi pupuk itu uraiannya apa. Nah kita contohkan bidang jadi pegawai, contoh tugasnya apa ya, menyusun laporan pelaksanaan atau menyiapkan rekomendasi teknis atau membina mengarahkan seksi pupuk ya, kerja seksi pupuk. Nah ini melakukan pemantauan atau evaluasi gitu ya, kita anggap. Nah kita buat. Kita kembali ke sini, kita refresh dulu, harusnya sudah ada dia seksi. Nah ini tuh lakukan gitu ya. Kita ulang lagi jam 1 sampai jam 3 misalnya, dia kerjanya aktivitas lain apa, nggak ada keterangan apa, sudah dilaksanakan misalnya. Terus bukti fotonya mana gitu ya, kita contoh aja bukti fotonya ini, open. Nah terus kita submit. Oh ya, ini ketika submit itu juga mendeteksi lokasi device-nya di mana gitu. Otomatis ketika kita submit. Nah, karena tadi sudah saya izinkan ya location-nya. Nah, jadi dia nggak minta izin dulu. Nah, ini aktivitas sudah terisi, itu tandanya ya. Nah ini aktivitas sudah terisi, ini sesuai dengan akun yang sedang login, jadi setiap akun beda-beda gitu ya. Nah scroll ke bawah, ini sudah ada riwayat si Budi ya. Nah ini teksnya dibatasin, kalau mau lihat full itu ada di sini, aksi, lihat detail. Nah ini melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan ya. Oke, nah ini latitude longitude-nya sudah otomatis. Status pending, belum divalidasi oleh validator. Ini buktinya. Oke, kita kembali. Nah, kita ke admin sekarang. Kita ke admin, kita ke validator ya. Nah, ini dia bukti yang si Budi kirimkan. Nah, kita filter saja untuk tanggal hari ini ya, sampai tanggal hari ini. Nah karena si Budi ya hari ini kita filter, dan status yang pending gitu. Pending. Nah otomatis nih kalau statusnya yang disetujui maka kosong nih. Nah karena si Budi belum, yang hari ini belum ada yang status disetujui, yang hari ini baru ada si Budi yang statusnya pending. Nah di sini kita validasi, terus bukti foto ini ya harusnya muncul, tapi karena aksesnya dari domain ini jadi nggak muncul di env nya. Kita setting domain ini yang muncul ya. Nah, nanti kan kalau di hosting kan dia otomatis satu domain ya. Nah ini kan biar cepat saja, jadi kita tes aja lah, kita tes di domain ini, kita login sebagai admin ya. Admin. Nah, kita validasi, kita klik, tuh muncul kan. Nah, ini yang tadi di si Budi kirim, ini nggak bisa diedit ya, ini kiriman dari Budi. Usernya Budi, tanggalnya hari ini, jam mulainya tadi ya yang dia input, aktivitasnya ini, tulis lain kurang, keterangan oke, bukti foto, ini latitude longitude otomatis
sesuai yang ini, kita filter dulu tanggal hari ini sampai tanggal hari ini, statusnya pending. Kita bisa langsung view nih. Nah, lokasi dia di mana? Oh, di sini. Sesuai dengan lokasi titik saya hari ini, device ini. Kita close. Jika sudah oke, kita lihat buktinya oke. Nah, yang ngevalidasi siapa? Sesuai dengan yang sedang login admin LKH. Tuh, artinya yang mempunyai peran super admin atau validator ya. Oke, dia nggak bisa atas nama orang lain. Nah, jadi kita ubah statusnya disetujui. Oke deh. Oke, kita simpan. Nah, status yang pending sudah kosong, kita atur ulang filter. Kita lihat si Budi sudah disetujui. Nah, yang validator admin LKH tadi ya. Nah, sekarang kita kembali ke home. Kita logout dulu sebagai admin, terus kita masuk sebagai Budi. Masuk, kita cek di inputannya tadi apakah sudah terubah. Nah, sudah disetujui. Nah, di sini jika sudah disetujui, si Budi nggak bisa edit, nggak bisa hapus, dia hanya bisa lihat. Nah, jadi sang status yang disetujui atau statusnya ditolak, dia nggak bisa edit gitu ya. Tapi kalau statusnya masih pending, dia masih bisa memperbarui apa yang dia input tadi, istilahnya direvisi. Tapi kalau sudah disetujui ya nggak bisa diedit. Nah, itu logikanya, kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk aktivasi kinerja dan aktivitas kinerja. Nah, si Budi juga bisa lihat absensinya. Dia absen hari ini jam ini, pulang jam segini, pulang cepat ya, 1 pulang cepat, tadi kan pulang cepat ya. Terus hadir terlambat 1 kali. Oke. Ini bisa difilter per bulan. Kita cek. Nah, kosong ya, karena di bulan Februari nggak ada absen. Nah, aktivitas kerja itu bisa di searching juga. Misalnya Februari pasti tidak ada, kosong katanya. Nah, karena dia tadi input di Maret, dia bisa lihat sendiri ya. Nah, dia punya inputan aktivitas 1, jumlah menit dihitung dari jam kerja dia melakukan aktivitas tadi, rentang jam mulai dan selesai. Terus ini aktivasi belum divalidasi, kosong ya, karena sudah divalidasi tadi. Nah, ini aktivasi yang disetujui itu jumlahnya 1, jumlah menitnya 120 menit dia ngerjain aktivitas itu. Terus aktivitas ditolak tidak ada ya. Jenis absen terlambat dia 1 kali. Nah, itu detailsnya. Absensinya juga sama. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk admin ada reportnya nggak? Ada. Coba kita masuk ke admin. Reportnya ada di absensi. Itu difilter dulu. Misalnya mau lihat absensi di bulan ini sampai tanggal ini, siapa si Budi misalnya, berarti hanya ada 1, misalnya semuanya. Nah, Budi sama validator ya. Kita coba Budi saja, biasanya absen per orang ya. Terus kita tandain semua, misalnya banyak di sini, kita tandain aja yang ini. Dia nandain semua. Sorry, motor lewat. Oke, lanjut, ada motor lewat. Nah, nanti ditandain semua si Budi ini absennya. Tinggal download Excel atau PDF. Kita coba download Excel. Ini ya, Excelnya kita coba buka. Nah, ini. Karena ada 1 ya tadi ya. Nah, ini Excelnya. Kalau PDF-nya kita ekspor ke PDF. Oke, nah ini ya barusan ya, absensi Maret 2025. Kita cek si Budi. Nah, ini close.
Nah, untuk report validasi aktivitas itu bisa juga kita filter dulu siapa, atau yang status setujui saja, misal per user bisa juga. Nah, misal semua user bisa, dari tanggal atau per bulan, per Maret ya. Nah, kita coba semuanya saja dulu, semua yang disetujui. Kita checklist semuanya nih sampai ke bawah. Terus kita tes yang Excel ini sudah terdownload, kita buka. Nah, ini hasilnya. Nah, karena Excel hasilnya bentuknya seperti ini, fotonya nggak muncul, lokasinya nggak muncul, lebih bagus downloadnya via PDF ya. Kita tandain, kita ekspor PDF, nanti akan muncul di sini. Oke, ini ya, kita lihat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal HTML-nya ya, diperbaiki sedikit, nanti saya perbaiki. Harusnya P-nya, paragrafnya nggak muncul ya. Ini karena tadi pakai text editor di inputannya ya. Oke. Nah, ini nama Budi, dia 1 kali, jabatannya ini validator. Kita coba Budi saja, misalnya Budi saja kita tandain, kita ekspor PDF kinerja Maret. Nah, ini Budi saja. Oke. Itu untuk reportnya atau outputnya ya, output dari aplikasi ini. Kira-kira seperti itu aplikasinya. Semuanya sudah saya jelaskan, dan ini menggunakan Laravel ya, Laravel versi, kita cek di sini, PHP Artisan ini version PHP Artisan ya, ini version ya. Kita menggunakan Laravel versi 11 atau versi yang terbaru ya. Kalau nggak salah Laravel sudah versi berapa sekarang? Kayaknya baru 12 loh. Kita cek documentationnya. Oh, sudah 12 ya. Nah, kita gunakan versi yang 11 ya. Bisa dicek tadi di terminalnya, kita menggunakan versi 11. Sudah yang terbaru. Untuk PHP-nya kita PHP 8.2 ya. Sudah yang terbaru juga, sangat support di sistem sekarang gitu. Kira-kira seperti itu untuk semuanya sudah dijelasin saya rasa ya, nggak ada yang tertinggal harusnya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Ini bisa di download jika kalian minat, DM saja atau kontak saja di deskripsi YouTube ya. Oke.